millennials, kita balik lagi ya. Di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, masih ditemani sama Nuke dan Ya. juga ada Ditan di sini. Betul sekali, dan seperti yang sudah dijanjikan oleh kita berdua, kita ada tema spesial. Yap. Yaitu tema kita tentang pelecehan seksual, dan ini kita kayak bawainnya pelan-pelan ya. Jadi jangan sampai salah menafsirkan gitu kan. Ini agak Karena aku agak hela nafas kalau membicarakan tentang apa sih namanya? pelecehan seksual. Saya takut yang kita ucapkan malah menjadi traumatize, membuat trauma orang juga gitu. Jadi kita coba bahas ini secara santai tapi tetap mendalam, karena temanya juga udah sensitif banget nih. Temanya adalah pelecehan seksual. Ini kalau kita kutip dari website kemenpppa.go.id, kerja keras dan upaya pemerintah dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara utuh belum usai. Sangat belum usai. Jadi ini berdasarkan pelaporan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi PPA, sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ini ada 3.122 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Yang dilaporkan ya, bukan yang nggak dilaporkan ya. Dan dari data tersebut, kekerasan seksual angkanya selalu mendominasi. Ada call center Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA. Pemirsa bisa catat, ini 129 call centernya. Sekali lagi, call center Sahabat Perempuan dan Anak. Call centernya 129 dari pemerintah ya. Ini adalah upaya dari pemerintah untuk melakukan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara utuh dan terintegrasi, mulai dari pengaduan hingga pendampingan anak korban kekerasan. Perlu saya ingetin lagi, ada banyak lembaga bantuan hukum LBH perempuan yang fokus di bidang ini, yang juga bisa menjadi rujukan dari pemirsa apabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik kita kali ini. Yap, nggak bisa dipungkiri ya, memang permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di tengah keluarga masyarakat di kita tuh banyak banget ya. Bahkan kita bisa menemukan kekerasan anak, pada perempuan itu ada di sekitar kita loh. Ya, betul sekali. Tetangga atau orang-orang yang kita kenal. Betul. Itu Kadang kita nggak nyangka juga. ya. Ini kan kalau yang tadi saya informasikan itu kan salah satu cara untuk pemerintah menanggulanginya adalah dengan memperbaiki sistem pelaporan, pelayanan, dan pengaduan supaya data lebih akurat dan real time lah. Itu yang tadi saya bilang, call center 129 untuk perlindungan perempuan dan anak ya. Call center Sahabat Perempuan dan Anak di 129. Nah, kita kembali, kalau kita ngomongin pelecehan seksual, ini adalah bahasa simpelnya adalah segala tindakan seksual yang dipaksakan atau diancam kepada korban, baik berupa lisan, fisik, atau isyarat tertentu yang membuat korban tersinggung. Yep. Ini banyak banget ya bentuk-bentuk pelecehan seksual ya, bisa bermacam-macam, mulai dari pemerkosaan, terus perilaku menggoda atau menyentuh tubuh korban tanpa izin, hingga mempertunjukkan materi pornografi atau keinginan seksual secara paksa. Bahkan kalau kita di jalan, kalian pernah gini nggak? Hai, Cewek, itu catcalling juga itu termasuk. kategori catcalling. Ya, itu juga pelecehan seksual ya secara verbal. Itu nggak baik. Tapi ini menurut kategorinya pelecehan seksual dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada pelecehan gender. Nah, pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan gender seseorang. Contohnya nih, bisa bentuk komentar, gambar atau tulisan lelucon atau humor tentang seks gitu. Ya. Gitu. Jadi banyaklah contoh gini. Kayaknya punya lo makin gede aja ya. Yes. Itu banyak banget kita temukan laki-laki bisa ngomong kayak gitu dengan teman perempuannya. Aha. Dan itu termasuk pelecehan loh, Say. Iya, ya, tapi verbal. bisa berbalik juga. Jadi nggak hanya rata-rata kepada dari pria kepada wanita, tapi bisa Sebaliknya. juga dari perempuan kepada pria. Karena pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini bisa terjadi oleh perempuan maupun Ya. laki-laki. Contohnya sama seperti yang tadi Nuke contohin, makin gede aja dengan Dengan gestur-gestur tatapan dan mata, tatapan iya. yang nggak enak itu loh pemirsa. Itu dari kategori pelecehan gender. Dan selanjutnya adalah perilaku menggoda. Menggoda yang gimana dulu nih? Kalau menggoda yang cuman jelas bercanda nggak apa-apa. Tapi kalau sudah memperlihatkan perilaku seksual yang menyinggung, nggak pantas gitu kan, kayak kalimat atau ajakan berkonten seksual, ini termasuk kategori ajakan berkencan ya, yang terus menerus, nggak cuma sekali. Padahal udah ditolak masih minta-minta terus, sampai ayo yuk, cenderung maksa ya. jalan yuk sama gue, mau nggak nanti nginep sama gue di Ya. hotel. Itu udah pelecehan. Jalan yuk is okay,
Tapi Tapi poin kedua, poin kedua itu udah pelecehan It- secara verbal. itu udah kategori perilaku menggoda. Catat tuh ditandai. ya karena udah kelihatan benang merahnya dia mau menjurus kemana. Ya, dan selanjutnya adalah penyuapan seksual. Ini merupakan permintaan aktivitas atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan agar calon korban tertarik atau mungkin mau melakukan ajakan pelaku. Biasanya itu dilakukan secara terang-terangan atau secara halus. Nanti kalau kamu mau gini aku kasih anu. Misalnya Ini begitu. bad habit yang pernah terjadi di kantor saya sebelumnya. Serius? Is it? Saya pernah mengalami, kamu nggak mau ada say thank you, sudah saya jadikan host bla 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 bla. Gebrak meja It dong. happens to you? Ya, Tahun gebrak berapa? meja. Tahun berapa Nuka? Boleh bahas dikit ya, sorry. 2015. Gimana, how do you cope on it? Gimana cara Nuka ngelewatinnya, ngejalaninnya? Awalnya, maksudnya saya thank you apa? Gitu kan? Iya karena kan Itu atasanku bener gitu. karena kan sukses bisa sukses dengan cara sendiri dong. Iya, aku pikir Rasanya kan aku dijadikan host itu ya karena memang skill, kita punya kemampuan untuk itu. But pulang dari syuting program itu, wah Inuke, yuk kamu nggak ada mau ada say thank you. Ya udah Pak, makasih. Dengan polosnya. Oh no, enggak seperti itu. Jadi dia minta untuk saya menjadi selirnya dia. Kalau kamu mau, kamu saya Teman tawarkan. Yes, kapanpun saya butuh, kapanpun saya mau, kamu harus terima dan nanti kamu saya kasih gaji besar, apapun yang kamu minta saya turuti. Gebrak meja saat itu. Terus besoknya gimana? Oh ya udah, karir saya sudah bisa ditebak seperti apa. Berantakan. Oh, luar biasa. Habit. Tos dulu. Habit yang menurut saya gini, mungkin dia menyamaratakan semua perempuan yang kerja di sana bisa diperlakukan sama. Nah akhirnya dia kaget dong, saya bisa gebrak meja. Saat itu punya jabatan, Bo. Si bapak itu ya kan, gebrak meja dan dia yang cukup kaget. Kok kamu kurang ajar? Saya bukan kurang ajar, bapak yang lebih kurang ajar sama saya. Bapak pikir saya mau Nah, digituin? ini yang kayak Gitu. Nuka gini kan termasuk kategori yang dia bisa mengerti dalam. Penyuapan seksual. Iya, cuman waktu itu kan Nuka bisa mengerti dan bisa langsung bereaksi. Kadang tuh banyak banget kejadian yang sebagai korban tidak bisa mengerti dan tidak bisa bereaksi, akhirnya freeze, beku. Ada dua Ada alasan, yang kayak ada gitu. dua alasan kenapa. Bisa nggak seperti itu? Bisa kan? Bisa. Ada dua alasan makanya aku bilang. Satu, dia takut karena merasa nanti gue gimana kerjaan bla bla, ya udah deh. Yang satu memang kemauan dari si perempuannya sendiri. Demi gaya hidup. Oke, Realitanya dan itu mirisnya. Jadi penyuapan seksual ada dan saya mengalami. Say thank you, Pak. anyway, tarik nafas dulu. Ini kayak pembicaraan jadi agak dalam gitu ya pemirsa. Jadi Karena memang ini benar-benar terjadi. iya. Di Tapi lingkungan lo udah nggak kita. apa-apa kan? I'm okay. Lo udah nggak apa-apa. Sempat cerita ke nyokap, ke orang tua, Iya, ke jelas. temen bahas, ke teman-teman Iya kantor. jelas. Jadi Kalau udah kantor ada saya bahas. udah ada ininya kan, udah ada apa sih namanya? Penyelesaian untuk diri sendirinya kan. Iya dan Nuk lu nggak takut Iya gitu? iya itu pas sebenarnya. Enggak. Gue mau dikeluarin satu itu keluarin aja. Sudah menantang itu. Strong women. Karena menurut aku no, itu bukan jalan yang tepat bagi prinsipku ya. Iya dong. Untuk mencari uang nggak pakai jalan kayak gitu, Pak. Akhirnya saya kerja di sana hampir 3 tahun, gaji saya nggak pernah naik, Bo. Ah serius loh? Ya karena udah ditandain, Iya coy. udah kita udah lewatin juga. Udah gini deh, kalau Bapak lihat, hai Pak. Oke, kita udah lewatin juga. Anyway, next dari tipe-tipe atau bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pemaksaan seksual. Jadi pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks. Ini maksudnya adalah ya memaksa melakukan tindakan seksual. Jika korban menolak, pelaku akan mengancam akan melakukan sesuatu yang merugikan korban. Nah, ini mungkin kalau terus ngelawan ini yang bisa terjadi pemerkosaan nih mungkin nih. Karena ada pemaksaan kan, unsur pemaksaan di situ kan. Tolong kalian jangan perempuan-perempuan di luar sana atau laki-laki juga yang Ya. mendapat pemaksaan ini nggak usah takut Ya. untuk lapor ke pihak-pihak berwajib atau yang bisa mendampingi kalian agar kalian ini rasanya safety aman. Betul. Kalau orang ini terus-terusan ngancam. Tadi ada pihak-pihak di antara lain kalau pihak hotline pemerintah tuh ada di 129 atau ada banyak banget LBH perempuan dan banget, anak yang bisa. komisi perlindungan Yes. perempuan, apapun kalian jangan buta teknologi, tolong melek teknologi ya, cari tahu tentang bantuan-bantuan hukum di sekeliling kalian yang bisa Ya. membantu gitu.
Lebih enak sih kalau saran saya ke LBH dulu, diskusikan dulu, Iya. dari sana baru bisa masuk ke tempat lain gitu. Dan poin terakhir tipe-tipe dari pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelanggaran seksual. Ini kategorinya tuh pelanggaran, jadi menyentuh tempat yang tidak boleh disentuh gitu loh. Udah melanggar. Ini banyak terjadi nih ya kalau aku baca kasus-kasus di Indonesia nih di angkutan-angkutan umum. Ya. Kita mirisnya ya. Banyak banget kaum laki-laki yang pura-pura diri di belakang perempuan, ternyata meraba bagian perempuan yang nggak seharusnya dipegang. Atau menggosok atau menggesek Ya, juga ini bisa. udah guys, kalian kurang ajar. Perlu di note sih kalau membicarakan mengenai pelanggaran seksual, kita harus tahu mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Tapi kalau nggak kenal nggak usah nyentuh. Lebih baik menghindar deh. Udah kenal juga nggak usah nyentuh sebaiknya. Udah. Terus jangan pakai alasan nanti si lelaki bilang gini, siapa suruh itu perempuan pakai baju minim, otak kalian. Yang bajunya ketutup juga lu sentuh juga kok, gue tahu. Karena Nggak- memang otak kalian yang udah nggak beres. Itu nggak ada berpengaruh sama pakaian juga, karena sempat ada survei yang mengatakan bahwa ternyata yang berpakaian full pun menjadi korban pelecehan. Jadi nggak ada ngaruhnya pakaian atau enggak. Itu satu. Dan poin kedua adalah dalam kategori pemaksaan seksual yang di poin sebelumnya, kita sebagai manusia, sebagai pria dan wanita juga harus tahu kalau orang bilang enggak, ya enggak. Udah dia nggak mau sama lu cari yang lain yang mau sama lu dah, ibaratnya gitu. Jadi jangan enggak ditanya lagi besok. Enggak adalah enggak, udah nggak usah maju lagi. Itu yang harus kita ajarkan ke diri kita sendiri juga. Ya tapi nggak bisa kita omong sama orang yang punya otaknya nggak ada rasa empati gitu ya sama Susah. sesama manusia gitu Nah, kan. Gitu. Nah, oke. Yang selanjutnya ini tentang ternyata pelecehan seksual ini dibagi menjadi 10 jenis. Ya. Yang pertama, komentar seksual tentang tubuh ini kalian. yang kita contohin tadi ya. Bisa ke cewek cowok, "Weh, gede bener sekarang. Apanya nih?" Nah, terus matanya jelalatan. Itu satu. Terus ajakan seksual. Ya, ajakan seksual, sentuhan seksual, Graffiti seksual. Aduh. Nah, ini yang 2 poin ini yang lagi sering terjadi nih. Isyarat seksual sama lelucon kasar menjurus seksual. Nggak Ini lucu ya. yang banyak nih. Terus bisa poin selanjutnya menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain. Rumor ya. Jadi rumor tuh bisa dibantah gitu, belum tentu benar. Yap. Terus menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain. Oh my God. Ini banyak banget beritanya ditemuin di depan-depan sekolah segala macam. Di angkutan umum yang tadi aku bilang itu banyak banget. Dan Terus berbicara tentang kegiatan seksual sendiri di depan orang lain, padahal nggak ditanya tapi ngasih tahu buat apa? Buat apa? Kayak gitu. iya, for what gitu. Nggak ada yang mau denger. Dan poin terakhir adalah menampilkan gambar, cerita atau benda seksual. Itu juga masuk dalam kategori pelecehan seksual. Ya, betul banget. Nah, jadi sering gak sih dengar orang kalau gurauannya bercandanya sosok bernada seksual? Ya. Padahal emang otaknya dia udah mau jurus ke sana. Emang otaknya udah kesana. Iya biasanya tuh. Padahal saya paham loh. Padahal mungkin niatnya mau mencairkan suasana. Cuman nggak tahu kenapa malah ngomong yang itu gitu kan, jadi risih yang denger ya. Iya kayak gini. Aduh, itunya makin gede deh. Jadi bikin pusing ngelihatnya. Maksud lo? Ibaratnya kayak gitu kan. Nah mungkin kadang-kadang korban nganggapnya tuh temennya dia bercandaan, tapi ternyata itu udah termasuk pelecehan seksual. Kalau pemirsa udah masuk ke ada di situasi seperti itu, jaga jarak, batesin. Udah, kalau perlu nggak usah ngobrol lagi. Iya. Hindarin aja. Itu Bentar ya gue sibuk. Ya itu nggak usah diajak ngomong, pergi aja. Itu udah langkah pertama. Karena kalau itu diabaikan akan naik ke langkah-langkah selanjutnya. Biasanya sih gitu. Betul. Nah, maka dari itu sangat penting ya bagi kita khususnya perempuan nih untuk dapat menyadari mana gurauan yang sudah termasuk pelecehan seksual. Misalkan yang pertama nih, kalau si teman lawan jenis kalian udah menggoda, bercanda ataupun menanyakan hal-hal yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat lawan bicara tidak nyaman. Contohnya, habis keramas nih, semalam habis ngapain? Ya. Gue pikir gue keramas emang tiap hari kali. Kalau enggak rambut gue keditan dong gitu. Tapi anyway, ini dari halodoc.com ya. Menurut Komnas Perempuan, Komnas Perempuan ini salah satu tempat LBH yang keren banget kalau misalnya ingin berkonsultasi ya pemirsa ya. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan, baik melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang sasarannya adalah bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Nuka, gimana contohnya? Bagian tubuh seseorang. Gimana contohnya tadi? Wah, ini banget nih, segala macam nih. Wah, habis keramas nih, gitu. Ya.
Abis ngapain semalam? Ya itu udah itu Kan malam Jumat. Emang malam Jumat apaan? Lu biasanya ketemu iya, kuntilanak padahal lo ya gitu. malam Jumat mah Liga Eropa biasanya Wah, ya. kalau gua balesin kayak gitu. Kenapa Mang? Biasanya lu ngeliatnya kuntilanak ya, nggak pernah ngeliat perempuan habis keramas. Tapi emang ternyata salah satu, nanti mungkin kita masuk ya ke bagian ini, tapi salah satu cara untuk melawannya ternyata harus digituin kok, bener. Iya, jadi Jadi orang langsung dek gitu. iya, kita Apaan harus sih? Jangan cuman kamu tuh digituin, jangan. Apaan sih orang habis keramas kita aja. harus berhentiin aja. Saya pernah ngeliat video lagi di komuter line, orang di videoin. Tadi berani ngomong ini dilawan sama ceweknya. Iya, kalau aku gitu. Mungkin orang-orang yang seperti itu ketemu gue itu salah orang kali Salah ya. orang. Salah orang dia udah. Oke, jadi pelecehan seksual secara sering kali ini nggak disadarin oleh korban. Ini yang saya bilang, kadang korban nggak tahu, nggak ngerti juga gitu kan. Karena ini bukan tindakan fisik, ya kan? Ini pelecehan tuh sering banget dari verbal, dari mulut gitu kan. Ya, dan biasanya nih lelucon merendahkan berdasarkan gender juga nih. Yang berikutnya. Contohnya, lu tuh perempuan cuma jadi budak seks doang, udah deh terima nasib. Itu denger cowok ngomong kayak itu pengen sentil. Iya, padahal bisa dibalik ya. Emang cowok nggak bisa digituin? Lu nggak ada perempuan nggak lahir loh. Yes, Ya. bisa dibalik juga gitu loh posisinya. Iya gitu. Karena orang ngomong kayak gitu nggak pandang ibunya, adik mungkin dia punya adik perempuan atau anak perempuan gitu kan. Ya. Nah makanya ini sebagai korban kadang tuh nggak menyadari bahwa ucapan-ucapan kayak gitu udah kategori pelecehan gitu. Jadi dianggap bercandaan juga padahal nggak kayak gitu ya. Nggak lucu. Makanya sangat penting khususnya untuk wanita bisa tahu mana gurauan yang sudah termasuk pelecehan seksual. Ini untuk cowok-cowok juga lu harus tahu. Kita juga harus pahamin gitu ya. Jadi contoh-contoh gurauan atau bercandaan yang menjurus ke pelecehan seksual. Ya itu kan tadi udah disebut, udah dibahas. Yang abis keramas nih udah, terus ngerendahin berdasarkan gender. Kalau banyak pria menganggap perempuan tuh hanya sebagai ala di rumah aja nggak usah budak sekolah, seks, itu juga lu tuh kategori pemuas sih sebenarnya. nafsu aja gitu. Hello, kalian gak ada perempuan gak bisa menyalurkan nafsu kalian ya? Dan selanjutnya, oh ya? Tapi kan ada cowok-cowok yang enggak, kita lanjut, kita serius Atau dulu. kayak kambing Enggak, gesek kita tembok. serius dulu. Sorry, maaf pemirsa. Selanjutnya adalah candaan yang menghina tentang seksualitas seseorang atau orientasi seksual seseorang. Orientasi seksual seseorang bisa jadi beda. Yang kromosom tuh apa sih? XO ya? Ya pokoknya di dewasa ini tuh bisa jadi yang cewek untuk mau sama cowok, yang cowok belum untuk mau sama cewek, gitu kan? Kita nggak tahu. Nah, itu urusan dia, kita nggak usah urusin gitu, nggak usah ikut-ikutan. Ya kalau emang gak suka gak usah dideketin orang-orang yang kayak gitu. Menghindar aja dari lingkungan yang seperti itu. Karena kalau kalian tetap bertahan toksik, yang ada mulut kalian gini. Kalau lu cowok sama cowok sih jijik tahu. Betul. Tapi ini kita membahasnya tetap dengan batas bahwa kalau kita merasa terhina ini adalah pelecehan. Kalau kita menikmati dan kita bercandain itu beda lagi sih. Ini gitu. Kalau kita merasa, perspektifnya beda-beda. Perspektif korban adalah kalau kita merasa dilecehkan, kita merasa sakit digituin, ya udah itu udah kena tuh, udah masuk tuh kategorinya. Seharusnya ya. Nah, candaan seksual tentang fisik, penampilan ataupun pakaian seseorang. Ini juga termasuk kategori pelecehan. Atau ini yang lagi banyak juga nih mengirim lelucon atau gambar seksual melalui email atau mungkin grup WhatsApp, stiker itu juga, itu banyak juga yang gitu ya. Yang senonoh kadang-kadang. Itu juga banyak yang saya lihat dan ada beberapa ekspresi atau ada beberapa tindakan dari teman-teman wanita yang saya salut sih. Jadi kalau mereka ada keganggu, mereka keluar dari grup itu. Iya, apalagi gitu. Kalau grupnya cuma bahasnya tentang nggak jauh-jauh dari pembahasan seks lah. Ya emang nggak bisa dipungkiri gitu ya bahwa mayoritas pelakunya untuk yang model pelecehan kayak gini di Indonesia itu memang masih pria. Iya. Gitu. Pasti. Oke, dan selanjutnya adalah dampak-dampak dari pelecehan seksual. Ini diambil dari halodoc.com. Jadi dampak atau efek dari pelecehan seksual ini bisa berpengaruh kepada psikis korbannya. Ini nggak main-main gitu kan. Karena dimulai dari trauma batin lah sampai ada beberapa dampak psikis pada yang umum terjadi. Di antaranya itu adalah bisa mudah marah, merasa selalu tidak aman. merasa selalu tidak aman pastinya. Insecure. Ya, dan takut. mimpi buruk pasti. Ya, karena kan trauma itu nggak bisa hilang langsung begitu aja. Kebayang, inget pas tidur nongol lagi gitu. Ketakutan. Terus malu sama lingkungan sekitar. Padahal orang-orang mungkin belum tahu, nggak tahu, tapi punya rasa minder. Terus shock atau trauma, ya kan jadinya nyalahin diri sendiri. Kenapa gue nggak hati-hati? Kenapa gue begini? Kalau nggak ada support system ini bisa bahaya karena mereka bisa stres dan juga depresi.
Ya, dan efeknya akhirnya bisa ini apa? Psikis. Antisosial, nggak mau main juga, diem aja di rumah, Ya takut itu karena minder. Ya. Karena minder ya. gitu. Jadi Dan efek selanjutnya adalah stres dan pasti depresi karena Iya. kepikiran kan. ya Gitu. gitu. Ini Nah, sih singkatnya sih efek dari masalah psikis ini bisa berdampak buruk pada kesejahteraan psikologis korbannya juga, dan gak jarang biasanya korban mengalami penurunan prestasi akademik atau pekerjaan setelah mengalami pelecehan seksual tersebut. ya banyak. Dan untuk kalian mungkin kalau melihat orang-orang sekitar kalian mengalami atau pelecehan seksual gitu ya, atau kekerasan seksual, please bantu gitu loh, kayak setidaknya jangan menghakimi, Iya. malah jangan menyalahkan si Temenin aja korban. Menjadi pendengar yang baik dulu, dikasih yang pertama semangat. adalah poin pertama adalah menjadi pendengar yang baik supaya ditenangin dulu gitu. Iya. Karena efek buruknya dari dampak pelecehan seksual ini adalah PTSD kan, post traumatic stress disorder. Ini harus kita hindarin nih. Jadi yang parno terus, kebawa terus. Iya, jangan malah kan Gitu. kadang-kadang ada beberapa orang, lagian sih lo pakai baju terbuka, dandanan lo terlalu menor, lagian sih bla bla bla. No, dia saat itu jadi korban. Please. Iya, dia nggak salah. Jangan mengeluarkan kata-kata seperti itu ya. Iya, kalau kalian bisa ngomong lagian sih lo, ya dia juga bisa mau dandan kayak gimana, urusan dia sih. Anyway. Nggak, kalian gak ada berhak karena kalian nggak bantu mereka membelikan baju dan make up, please. Iya, gue mau ngomong gitu sebenarnya. Dan Nah, ini kita mau ngasih tips berikutnya. Ini menghindari pelecehan seksual ada beberapa tips. Tips pertama kalau menurut saya adalah kita berpenampilan sesuai dengan tempatnya. Ya. Gitu. Jadi ya emang akan salah kalau misalnya kita datang ke tempat umum siang-siang tapi pakaian kita kayak party malam ya kan? Salah. Jangan panas gitu kan. Kayak saya mau ayo datang ke pasar siang-siang tapi saya pakai jas gitu kan. Panas. Jangan. Jadi berpenampilanlah sesuai dengan tempatnya. Itu nomor 1. Iya, jangan terlalu ketat juga atau minim juga. Setidaknya kita sudah menghindari dari kejadian yang tidak kita inginkan. Tapi balik lagi, pola pikir laki-laki juga harus diubah. Ya. Kalau perempuan bukan sekedar pelampiasan nafsu kalian, jadi pola pikir kalian harus sehat walaupun kalian melihat orang atau cewek-cewek pakai baju minim gitu. Tapi kalau kalian bisa mengontrol emosi dan juga nafsu kalian, itu nggak akan kejadian. Ya ini sebenarnya kalau ngomongin apapun sih, ngomongin tentang putus pasangan atau ngomongin tentang pelecehan, ingetlah kata-kata tukang servis handphone. Tahu nggak? Tuat, Ya ini mah isinya udah kena, otaknya udah kena tuh, udah nggak bisa. susah. Wah ini bisa bener sih tapi harus ganti pasangannya. Gitu. Jadi ingetlah hal-hal yang kayak gitu tuh, gitu ya. Manusianya sih memang ya banyak yang bobrak nih otaknya. Oke, menghindari pelecehan seksual. Poin kedua adalah jangan percaya penuh. Jangan percaya sama manusia, percaya sama diri sendiri. Percaya sama Tuhan Karena- aja udah guys. Karena banyak kejadian mengenai pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat sebenarnya. Gitu, saudara lah, tetangga yang kita percaya ternyata enggak. Nah, poin selanjutnya adalah hindari obrolan berbau pornografi, cabut, udah tinggalin aja. Gitu. Dan yang keempat yang sudah dilakukan oleh rekan saya, the brave women, berani bersikap tegas, hajar. Ajar bleh. Kalau sudah tidak nyaman, tegas gitu. Dan selanjutnya adalah memilih pertemanan yang sehat. Jadi biasanya kan pelakunya orang terdekat. Nah, kalau pertemanannya sehat, ini bisa terhindar. Gitu. Terus membawa alat keamanan juga bisa. Apa itu? Spray. Iya. Sekarang kan ada spray yang buat Masukin aja gini bubuk cabe tuh yang bubuk, terus kalian campur sama air, masukin di botol spray yang kecil. Dia tahu lagi. Iya, itu wah Cukup ya? ampuh. Tapi biasanya makanya aku selalu bawa parfum beberapa karena gitu. Parfum kena mata juga perih, Bo. Oh iya benar juga. Boleh parfum, pakai parfum juga bisa pemirsa. Terus bisa juga dengan mengatur mood speed dial pada ponsel. Iya, jadi di handphone tuh ada tuh speed dial, kayak kita tahan 1 ntar keluar nomor siapa, kita tahan 2 ntar keluar Biar nomor cepet, siapa. biar nggak Ya. kalau panik kan takutnya kita cari-cari nama susah. Nah, kalian langsung simpan aja nomor-nomor rekan atau keluarga kalian yang bisa langsung kalian hubungi kalau ada apa-apa gitu di jalan Tuh. kan. Dan selanjutnya mempelajari teknik bela diri. Ini iyalah kalau udah jadi jagoan ya kan, jangan kan ngobrak-ngabrik meja, hidupnya bisa diobrak-abrik ya kan. Gitu ya kan. Baik. Oke, dan selanjutnya kita mau ngebahas kekerasan seksual pada anak secara fisik nih, kayak Nuka aja nih yang jelasin nih.
Aduh banyak banget sih, Soalnya sedih aku sebenarnya kalau mau iya bahas. makanya lu aja. Apalagi kalau udah menyangkut anak-anak perempuan dewasa aja Nuka kita aja dengerin deh. miris ya, apalagi anak-anak gitu. Silakan titip Nuka ya. Iya, ini ada beberapa bentuk kekerasan seksual ya yang mungkin bisa kejadian pada anak-anak di sekitar kita guys ya. Yang pertama nih, ada orang yang bisa menyentuh area intim atau kemaluan sang anak untuk mematuhi gairahnya. Banyak berita kan kita dengar. Ya. Anak 3 tahun, 4 tahun diperkosa pamannya sendiri. Itu kalau ketemu pamannya kayak rasanya pengen ku tonjok gitu muka. Ya, terus membuat anak menyentuh bagian privat dan kemaluan pelaku, memaksa. Ya. Kayak kejadian-kejadian yang sering kita lihat juga. Terus membuat anak ikut bermain dalam permainan seksualnya. What the fuck? Aku udah gak bisa ngomong rasanya. Terus memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan atau anus anak. Ya itu semua poin-poin yang harus diajarkan juga kepada anak bahwa itu tidak boleh gitu. Mereka harus tahu, harus diajarin dari kecil juga. Iya, karena kayak misalkan mengajarkan, hey kamu sayang kalau nanti ketemu teman atau kakak-kakak yang lebih dewasa jangan mau ya kalau area kita tunjuk nih gitu, area ininya nggak boleh disentuh karena itu nggak boleh. Jadi Ya. dari kecil kita harus tanamkan itu. Oke, dan selanjutnya ini kekerasan seksual pada anak. Kalau tadi kan physically, kalau ini yang non fisik. Nuka boleh Nuka 4 poin. Gak enak kalau gue yang baca lah. Ya, ini kalau non fisik yang pertama ini menunjukkan hal-hal yang bersifat pornografi pada anak, entah itu video, foto atau gambar, guys. Itu nggak masuk ini ya, sopan santun ya please. Terus menyuruh anak berpose tidak wajar dan menyuruh anak untuk menonton video porno. What? Dan mengintip atau menonton anak yang sedang mandi atau sedang berada di dalam toilet. Please, ini pedofil sih, kalau memang ada di sekitar kalian harus hati-hati ya. Ya makanya kita sebagai orang tua tuh harus bisa melindungi anak dari tindakan pelecehan seksual tersebut. Jadi pencegahan pelecehan seksual anak tuh penting banget, yang namanya pencegahan. Nah, pencegahan ini juga harus melibatkan banyak pihak, kayak pihak keluarga, pihak lingkungan, lingkungan rumah, dan juga lingkungan sekolah. Nah, ini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual kepada anak. Yang pertama, mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya. Yap. Dikasih tahu lah, ini bagian intim, ini yang nggak boleh dipegang misalnya gitu. Ini penting banget dilakukan edukasi dasar kepada anak ya, untuk menjaga anak dari perilaku menyimpang kalau ada yang mau jahatin gitu kan maksudnya. Terus mengajarkan anak juga tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh tadi udah ya, sama poin 1. Dan selanjutnya mengajarkan anak untuk mewaspadai orang yang tidak dikenal. Jadi biar anak-anak kita bukan kita mengajarkan yang sombong atau apa, tapi kalau karena dia masih kecil kan ya, lebih baik. Nah kalau misalkan ini kalian ketemu orang yang bukan keluarga, bukan kerabat, lebih baik hati-hati ya. Ya. Kalau ditawarin A, B, C jangan diambil. Kalau ditawarin ikut om yuk, ikut tante ke sana kemari, jangan pernah mau. Nah, lebih baik kayak gitu. Dan selanjutnya juga bisa dengan mengajarkan anak apa yang harus dilakukan jika ada orang yang menyentuhnya. Contoh, bilang jangan atau lari dan berteriak minta tolong, itu adalah salah satu contohnya. Dan bagian-bagian tubuh mana aja sih yang tidak boleh disentuh, atau kalau di saat disentuh kalian harus lari, bilang jangan atau berteriak minta tolong. Itu ada di bagian dada, kemaluan, dan bokong. Itu harus dicatat banget. Dan ini buat ibu-ibu juga ya, ibu muda apalagi nih, jangan kalian tuh cuek-cuek bebek gitu loh sama anak kalian, tapi pantau ya saat anak kalian ini bermain atau melakukan aktivitas di luar rumah. Gitu, itu dipantau lah sebagai orang tua, jangan dibebasin aja anaknya main gitu ya. Oke, dan poin selanjutnya adalah jangan lupa untuk menjalin kerjasama yang baik dengan guru di sekolah juga. Jadi saat di sekolah kan orang tuanya guru, kita juga harus nitipin ke guru juga gitu kan. Makanya harus ada, selain kenal sama gurunya, harus bekerja sama dengan para guru di sekolah juga. Terus menjalin kerjasama yang baik juga dengan tetangga di lingkungan rumah ya, biar bisa bahu-membahu lah tentang anak-anak kalian kalau lagi main di luar gitu kan. Ya. Dan apalagi selanjutnya? Ini selanjutnya bisa dengan mengenali lingkungan bermain anak dan teman-temannya. Dengan kita kenal lingkungannya, kita tahu kan ibaratnya mana yang harus dihindari, mana yang bisa diajak kerjasama gitu. Jadi saat teman-temannya lagi main, teman-teman si anak lagi main, kita juga mau nggak mau harus membantu dan memantau perilaku bermain anak juga.
Ya, dan ajarkan kalian itu kepada anak kalian untuk tetap atau selalu terbuka Mhm. ya. Jadi antara orang tua dan anak nih, orang tua bisa dengan enaknya ngomong misalkan gini, "Kamu hari ini main apa aja?" Dan jadi selalu membiasakan anak untuk menceritakan apapun yang terjadi. Takutnya kan kayak gitu. Ya. "Iya, tadi aku kemaluan aku dipegang sama teman aku." Contohnya ya. Contoh Mhm. kecilnya. Dan setidaknya selain kalian jadi orang tua, kalian bisa lebih besok-besoknya lagi lebih ketat lah menjaga anak kalian gitu. Betul sekali. Dan poin terakhir adalah deteksi dini tanda-tanda pelecehan seksual pada anak. Kadang tuh anak malu dan gak berani menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya karena dia nggak ngerti. Lebih ketakut sih mungkin. Dia nggak tahu juga itu apa. Pokoknya rasanya nggak enak gitu kan. Nah, kita bisa mendeteksi dengan melihat perubahan anak. Misalnya jadi mudah marah, jadi lebih diem. Itu bisa kelihatan. Kalau ada perubahan perilaku pada anak, ya udah ajak ngobrol aja biar lebih terbuka gitu. Ya. Dan banyak banget kalau kita tahu untuk anak-anak yang terkena dampak pelecehan seksual itu pasti ada tanda dan juga efeknya ya. Dampak bisa dibilang. Nah, kalian ini mungkin bisa menilai, kita akan kasih beberapa ciri-ciri ya atau tanda dan efek akibat pelecehan seksual terhadap anak. Yang pertama, perhatikan dulu perubahan perilaku pada anak. Ini yang gak jauh beda Ya. dengan yang barusan Ditan ngomong. Kira-kira kenapa nih yang tadinya anak kalian cerah ceria, selalu humble, selalu low profile, tiba-tiba gak mau keluar rumah, gak mau makan, Mhm. selalu merasa ada takut, sering ngompol ya kan, bahkan sering nangis, susah tidur gitu. Nah, ini kalian harus sensitif lagi dan menanyakan kepada anak kalian, tapi dengan pelan-pelan, jangan dipaksa gitu. Dan selanjutnya mengalami masalah fisik ya. Jadi kalau misal anak mengalami yang namanya pelecehan seksual, ini pasti ngaruh juga kepada kesehatan anak gitu kan. Misal ada nyeri di bagian kemaluan gitu kan, atau di bagian belakangnya, ini ada luka atau cedera yang nggak wajar. Nah, orang tua tuh harus waspada. Kita harus tahu tuh tanda-tanda seperti itu gitu kan. Dan karena ini untuk mencegah atau menanggulangi yang namanya PMS juga, penyakit penular seks. Aduh, iya. Gitu. Terus kalau anak kalian mengalami kesulitan belajar di sekolah, mungkin kalian juga harus cari tahu beberapa faktornya kan. Takutnya banyak kita dengar berita-berita di sana bahwa anak-anak kita mengalami pelecehan seksualnya bahkan dari gurunya. Ada. Ya, sering Ada kok. dengar juga kan berita itu, dan jadi tolong Tinggal di Google keluar banyak tuh. iya, tolong buat kalian orang-orang tua di luar sana agar lebih sensitif ya melihat perubahan pada anak gitu. Iya, dan gimana sih cara kita menyikapi pelecehan seksual pada anak gitu kan? Andai kata kita mencurigai gitu, anak kita kayaknya ada menjadi korban pelecehan seksual, ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Poin pertama adalah mencoba mengajak mereka berbicara. Ini pelan-pelan kita ajak bicara, ya udah tenang dan dengerin aja, jangan nyalain juga gitu. Pokoknya dia korban, lu nggak nyalain korban gitu. Dengerin aja terus, karena kalau kita nyalahin atau mencela, bisa jadi nggak mau cerita lagi gitu. Kasih waktu ya, beri waktu untuk anak-anak, karena kan gak semua anak dapat menceritakan hal-hal buruk yang terjadi dalam dirinya dalam Ya, waktu cepat nggak ya, karena mereka gampang. takut atau bingung gitu kan. Jadi kalau anak memang belum siap bercerita, ya kita orang tua jangan cerita nggak, jangan dipaksa seperti itu ya. Nanti mereka malah makin trauma dan takut. Ya, bener banget. Dan selanjutnya adalah kita berilah dukungan ya. Udah. Belum. Berilah dukungan. Jadi itu jangan disalahin, jangan disela juga kalau udah cerita. Kita cuma bisa ngedukung dengan mempercayai sepenuhnya perkataan anak dan meyakinkan bahwa apa yang terjadi itu bukan kesalahan mereka. Gitu. Betul. Nah, ini lebih kayak selanjutnya kita ngasih tips ya buat menghadapi pelecehan seksual. Pokoknya Ya. sebelumnya, pokoknya jangan, kalau misalnya ada korban gitu ya, harus bisa memaafkan diri sendiri dan jangan menutup diri untuk menanggung sendiri gitu. Harus bisa move on dan ngejalanin kehidupannya gitu sih. Ya, nggak gampang sih memang. Teori, cuman prakteknya kalian harus tetap coba bahwa hidup kalian masih terus berlanjut. Jadi ya gimana caranya kalian terus memperbaiki diri ke depannya, dan gak ada yang salah dengan kalian itu korban. Ya, makanya ini RUU PKS yang sudah ganti nama biar cepat-cepat segera disahkan, karena perlindungan tentang kekerasan seksual tapi ini. sedih kalau ngikutin berita RUU-nya banyak banget yang dipotong. Tapi nggak apa-apa, kita move on. Iya. Kita step by step. Setidaknya ada tindakan-tindakan Ada. yang bisa melindungi korban lah gitu. Betul. Kalau sekarang kan nanti
ya kita nggak punya uang, kita nggak bisa ngelapor Jadi, kemana-mana, yang malah saya- disalahkan. Yang saya ikutin beritanya itu adalah RUU-nya dikebiri dari sekian banyak. Pasalnya banyak banget yang dipotong. Sangat banyak, tapi menurut saya nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Kan kalau udah mulai, udah naik, mungkin bisa nanti nambah yang lain kan. Coba ya, Gitu. itu tolong anggota-anggota dewan Oke. di DPR sana segeralah. Selanjutnya adalah tips untuk menghadapi pelecehan seksual. Poin pertama nuka banget nih, berani bertindak saat itu juga. Gebrak meja aja guys. Ya, kalian gak usah takut, tunjukkan kalau perempuan itu nggak selemah itu gitu. Mhm. Kalian bisa berontak, teriak, apapun yang bisa memicu jadi pusat perhatian orang mencari ini kenapa ada teriakan orang ini That's kenapa what you begini. did kan? Itu yang lo lakuin ke waktu itu kan? Iya betul. Iya, oke. Jadi tanpa aku sadar ternyata aku tuh sudah membuat orang itu malu karena banyak orang Iya, sadar. emang harus digituin. Kadang diingetin gitu. Malu kan maksudnya diingetin gitu kan. Kok malu? Baru sadar. Situ Gitu. ganteng, situ oke. Hahaha, saya ketawa ya. Poin selanjutnya adalah ceritakan kepada orang terdekat. Jadi kejadian traumatis kayak pelecehan seksual nih nggak mudah untuk dihadapi dan biasanya berat dihadapi seorang diri. Jadi coba ceritain kepada orang yang dekat gitu ya dan minta juga support dari mereka. Yap, support system dan ikuti konseling kejiwaan kalau kalian udah mulai terlalu insecure tuh kayak gimana, nggak ada salahnya untuk ke psikolog ya. Kalian bisa cerita, mungkin kalau cerita ke keluarga dulu kalian takut atau nanti ada penolakan atau ketidakterimaan keluarga dengan apa yang terjadi. Kalian mungkin bisa cari win-win solutionnya ke psikolog ya. Betul. Dan poin selanjutnya adalah melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Saya sangat merekomendasikan Komnas Perempuan sih. Ke situ dulu. Berwenang adalah LBH Komnas Perempuan dulu. Jadi kalau merasa ada pelecehan kepada anak gitu atau pelecehan kepada diri sendiri, terutama kepada wanita, step one adalah kalau misalnya mau move on, ingin ibaratnya mau dikasusin gitu ya, mau diseriusin melalui hukum, Komnas Perempuan adalah jalurnya. Gitu. Yap, nah kalau memang kalian sudah mengalami, mohon maaf ini pelecehan seksual bahkan sampai pemerkosaan, jangan langsung membersihkan tubuh kalian atau ganti baju. Bukan menyarankan yang tidak karena kalian ini bisa langsung ke rumah sakit melakukan visum atau melaporkan ke polisian dan barang bukti baju dan nanti visum itu bisa menjadi barang bukti untuk kalian melaporkan. Ya, dan yang paling penting adalah jangan membersihkan atau menyentuh apapun di tempat kejadian. Misal kejadian di kamar atau tempat-tempat yang kita tahu, didiemin aja itu it's TKP men, tempat kejadian perkara. Ya, Jangan dan dipindah. betul. Langsung kalau bisa datang ke rumah sakit itu tadi, selain untuk visum, kalian bisa langsung ke UGD, rumah sakit terdekat. Karena kita nggak tahu dari kita sebagai korban, pelaku itu apakah punya penyakit seksual menular. Takutnya kan seperti HIV atau penyakit kelamin lainnya yang dapat menularkan itu di kita sebagai korban. Oh my godness, aku jauh-jauh itulah gitu ya. Oke, dipercepat aja mungkin karena waktu kita juga udah. Next adalah catat segala detail. Ya, apa yang terjadi awal sampai akhir gimana? Karena kalau udah kejadian kayak gitu, kita bisa lupa, namanya juga kaget. Yap. Oke, selanjutnya perilaku yang harus kalian ambil. Yang pertama, ungkapkan ketidaksukaan kalian terhadap gangguan atau gurauan seksual yang dilontarkan si pelaku dengan tegas. Terus hindari teman-teman yang sering bergurau mengenai hal-hal yang berbau seksual. Dan jangan memberi respon ataupun ekspresi yang memperlihatkan bahwa kita merasa nyaman terhadap hal-hal berbau seksualitas dari orang terdekat. Karena itu adalah tahap awal terjadi pelecehan seksual secara verbal. Kalau mau kayak yang saya bilang tadi, kalau misalnya di grup chat udah leave aja, keluar aja. Gitu. Oke, ya intinya perempuan-perempuan di luar sana kalian harus bisa lebih tegas. Tetap kuat ya. Tetap semangat menjalani apapun yang udah kalian hadapi. Mungkin kalian sebagai korban, kalian gak perlu takut, kalian gak perlu khawatir. Gak salah juga kok. Karena gitu. Banyak bantuan di sekitar kalian, banyak orang-orang orang-orang baik di sekitar banyak kalian. Banyak yang sayang juga sama kalian pastinya. Kita Kita bakal bisa. balik lagi ya. Oke, kita akan balik lagi tetap di Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.